Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Namun kita akan mengulang kembali tentang teorema Pythagoras. Dapat kita lihat, ini ada segitiga siku-siku, segitiga ABC, siku-sikunya di titik A. Maka dapat kita ketahui bahwa sisi tegaknya adalah sisi AB dan sisi AC, sedangkan hipotenusanya adalah sisi BC. Hipotenusa adalah sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Segitiga ABC ini segitiga siku-siku di titik A, maka kita tadi ketahui bahwa sisi tegaknya adalah sisi AB dan sisi AC. Sisi AB ini bisa kita sebut sebagai sisi C, karena sisi AB ini berada di depan sudut C, maka sisi AB bisa disebut sisi C. Kita menuliskannya dengan huruf kecil, dan sisi AC ini berada di depan sudut B, itu di hadapan sudut B, maka sisi AC kita sebut sebagai sisi B. Sedangkan sisi BC ini berada tepat di depan sudut A, maka sisi BC bisa kita sebut sebagai sisi A. Sisi BC atau sisi A adalah hipotenusa dari segitiga A, B, C yang sedang kita bahas ini. Maka teorema Pythagoras yang diterapkan pada segitiga ABC bisa ditulis, kita ingat bunyi teorema Pythagoras, hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Hipotenusanya adalah BC, maka ditulis BC kuadrat sama dengan sisi yang lainnya adalah AC kuadrat dan AB kuadrat. Sisi BC tadi bisa kita sebut sebagai sisi A, maka ini kita ganti menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. AC disebut sisi B, AB sisi C. Maka penerapan teorema Pythagoras pada segitiga ABC menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, dengan A-nya adalah hipotenusanya. Baik, kita lanjut tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pythagoras dan menunjukkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi ketiga bilangan asli itu adalah ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku yang memenuhi teorema Pythagoras. Ada banyak sekali pasangan teorema triple Pythagoras, ada banyak sekali pasangan triple Pythagoras. Ini Ibu berikan hanya baru ada beberapa saja. Yang pertama ini adalah pasangan yang pertama 3, 4, 5. Maksudnya apa ini 3, 4, 5? Ini adalah ukuran sisi segitiga siku-siku. Tadi kita lihat bahwa yang paling panjang pasti sebagai hipotenusanya. Maka ini 5 pasti sebagai hipotenusa dari segitiga siku-siku. Dan sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya 3 dan 4. Ini adalah triple Pythagoras pasangan yang pertama. Atau kelipatan dari 3, 4, 5. Kelipatan 2-nya berarti ini dikali 2, 6, 8, 10. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, sisi tegaknya 6, sisi tegak 2-nya 8, maka hipotenusanya pasti 10. Dan seterusnya. Pasangan selanjutnya ada 5, 12, 13. Jika sisi tegak 1, 5, sisi tegak 2, 12, maka hipotenusanya dapat kita pastikan adalah 13. Atau kelipatannya. Dan ada juga pasangan selanjutnya itu 7, 24, 25. Dan kelipatannya 8, 15, 17. Yang kamu harus ingat adalah ukuran sisi terpanjang itu pasti sebagai hipotenusa dari segitiga siku-siku. Bagaimana kita menyelidiki apakah bilangan ini merupakan triple Pythagoras? Maka yang pertama kalian lihat mana yang terpanjang, yang terbesar angkanya. Ini adalah 14. Maka ini 14 kita anggap sebagai hipotenusa. Kita tulis dulu teorema Pythagoras.
hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Hipotenusanya ini yang paling panjang yaitu 14, maka 14 kuadrat sama dengan sisi yang lainnya 9 dan 12. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita kuadratkan dulu semuanya. 14 kuadrat itu 196 sama dengan 9 kuadrat 81 tambah 12 kuadrat 144. Hasilnya di ruas kiri hasilnya 196 dan di ruas kanan 225. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. 196 tidak sama dengan 225. Maka kesimpulannya 9, 12 dan 14 ini bukan triple Pythagoras. Begitu cara menyelidikinya. Kita gunakan teorema Pythagoras. Ibu berikan contoh yang kedua. Selidikilah apakah 9, 40, 41 merupakan triple Pythagoras. Mari kita selidiki. Sisi yang terpanjangnya ya 41 ya ini. Maka kita tulis teorema Pythagorasnya. Hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Hipotenusanya kita anggap 41. 41 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 41 kuadrat 1681. 9 kuadrat 81 ditambah 40 kuadrat itu 1600. Kita lihat ruas kiri 1681 dan ruas kanan juga 1681. 1681 sama dengan 1681. Nah, ternyata benar. Maka 9, 40 dan 41 merupakan triple Pythagoras. Ya, itu cara menyelidiki apakah suatu bilangan merupakan triple Pythagoras atau bukan. Jadi triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras, dan ketiga bilangan asli itu sebagai ukuran segitiga siku. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.